Pertanyaan yang paling mendasar ketika saudara itu sedang melakukan ujian atau sidang skripsi, yang sering kali juga banyak ditanyakan oleh adik-adik mahasiswa itu, apakah semua yang ditanyakan atau yang harus diinstruksikan oleh dosen penguji itu harus kita patuhi semua atau harus kita penuhi? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, adik-adik, saya mau sedikit sharing terkait dengan informasi yang ini mahasiswa saya seringkali bertanya hal semacam ini. Ya mungkin karena dia mendapatkan informasi dari teman-teman yang lain ataupun bahkan dari universitas yang lain, yang seringkali menanyakan bahwa apakah semua pertanyaan dari atau instruksi dari, lebih tepatnya instruksi ya, dari dosen penguji itu harus kita penuhi, harus kita patuhi di dalam sidang skripsi. Karena ada kalanya ketika saudara itu dalam proses perjalanan membuat skripsi, kemudian ujian ataupun sidang skripsi itu, seringkali dosen-dosen penguji itu menanyakan atau memberikan sesuatu hal yang kadang apakah kita harus melakukannya kembali. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dasar. Contohnya adalah misalnya saudara dituntut harus melakukan penelitian ulang. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, kalau misalnya dengan cara misalnya Anda dituntut harus melakukan penelitian ulang, di sisi yang lain kan Anda otomatis bahwa pada waktu itu Anda mungkin tidak bisa lulus bareng teman-temannya atau lulus sesama teman-temannya gitu ya. Karena kan Anda harus melakukan penelitian ulang. Itu kalau kita mengikuti instruksinya. Di sisi yang lain, belum tentu juga penelitian yang Anda lakukan itu juga akan berhasil sesuai dengan harapannya. Mungkin saja misalnya ketika saudara sudah melakukan penelitian, kemudian saudara sudah presentasikan, ternyata sudah mempresentasikan sesuai dengan instruksinya, ternyata masih belum memuaskan. Nah, hal yang perlu adik-adik ketahui itu adalah otoritas tertinggi di dalam sebuah pembuatan skripsi maupun ujian skripsi itu adalah dosen pembimbing. Ya. Jadi semuanya itu harus didiskusikan sama dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbingnya merasa bahwa Anda harus melakukan penelitian ulang, pertanyaan yang paling mendasar adalah kenapa saudara diizinkan untuk maju sidang skripsi? Kalau hanya gara-gara ingin satu, mungkin dia tidak lagi mau membimbing saudara ataupun yang lainnya gitu ya. Tetapi semestinya hal yang semacam ini tidak boleh dilakukan oleh dosen pembimbing kalau mahasiswanya tidak siap gitu ya. Nah, kita ambil salah satu contoh kasus ya. Misalnya mahasiswa A itu melakukan presentasi. Nah, setelah dia menyelesaikan presentasi, kemudian ada dosen pembimbing yang bertanya ya berbagai macam pertanyaan. Di suatu pertanyaan itu, salah satu dosen pembimbing menganggap bahwa satu penelitian saudara itu datanya yang dikumpulkan salah. Kemudian analisisnya juga salah. Kemudian variabelnya tidak sesuai dengan apa yang saudara lakukan di lapangan. Sehingga mengakibatkan data-data saudara itu tidak berhasil atau tidak sesuai dengan kaidah di dalam penulisan ataupun sesuai dengan variabelnya. Nah, yang paling mendasar adalah apakah saudara harus mengikuti aturan ataupun instruksi dari dosen penguji tersebut kalau misalnya saudara disuruh untuk melakukan penelitian ulang. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa yang perlu saudara ketahui itu adalah tidak semua dosen penguji itu atau instruksi dari dosen penguji itu harus kita patuhi. Ya, kenapa demikian? Karena kita harus diskusi dulu sama dosen pembimbing kita. Kemudian kita bisa melakukan mencari solusi-solusi yang lain ya, solusi-solusi yang lain terutama kita harus mengobrol dengan
dosen pembimbing kita terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Nah, seringkali mahasiswa itu curhat ke saya bahwa kenapa kok dosen penguji saya, dosen pembimbing saya itu kadang bertindak sebagai penguji ketika di dalam ruang sidang. Ini yang semestinya dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip ya, saya bukan menggurui, terutama dosen-dosen pembimbing. Semestinya di dalam ruang sidang ketika saudara mendampingi mahasiswanya itu bukan pada koridor atau bukan pada posisi saudara sebagai dosen penguji, tetapi sebagai dosen pembimbing yang mengarahkan. Ketika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji yang mungkin dijawab oleh mahasiswanya itu tidak begitu tepat, Anda bisa membantunya mengarahkan ke mahasiswa tapi tidak memberikan jawaban ke mahasiswa tersebut. Nah, jadi memberikan arahan sehingga memudahkan mahasiswa tersebut itu nanti akan bisa menjawab pertanyaan dosen pengujinya. Nah, seringkali yang ada di lapangan, yang seringkali dikeluhkan oleh mahasiswa itu, dosen pembimbingnya itu kadang bertindak sebagai dosen penguji. Nah, ini yang salah, gitu. Ya, kemudian yang ketiga itu, kekurangan penelitian yang dimaksud itu bisa dicantumkan pada saran penelitian. Ya, jadi yang perlu adik-adik ketahui bahwa yang namanya penelitian itu tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna, banyak sekali kelemahan-kelemahannya sehingga orang lain ataupun adik-adik kelas saudara itu yang berikutnya itu bisa melakukan penelitian lanjutan dari apa yang saudara lakukan. Nah, sayang sekali tidak semua dosen, baik penguji maupun pembimbing itu tidak memahami bahwa koridornya ataupun skalanya mahasiswa S1 itu ketika melakukan penelitian itu sejauh apa sih? Jadi kalau misalnya konsepnya atau mindsetnya dosen pembimbing maupun dosen penguji itu adalah ketika misalnya melakukan penelitian mahasiswanya itu harus berhasil, itu sudah salah itu. Karena kalau untuk S1 itu mereka hanya cukup untuk mengetahui saja, ya. Asalkan variabelnya berbeda dari yang sebelumnya, dia cukup mengetahui saja itu sudah cukup. Jadi tidak perlu harus menuntut bahwa dia datanya harus seperti ini, gitu. Kita sebagai dosen penguji, itu kita hanya cuma mengklarifikasi kebenaran dari apa yang dia lakukan. Semacam itu, ya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya yang lain itu adalah, kita bisa menjawabnya seperti ini. Baik Pak, baik Bu, terima kasih atas masukannya, mohon bimbingannya ya Pak, ya Bu, gitu ya. Dan saya juga akan mencoba berdiskusi dengan dosen pembimbing saya terkait dengan hal tersebut. Apakah saya perlu melakukan penelitian lanjutan atau memperbaiki penelitian-penelitian saya sehingga layak untuk bisa dijadikan sebagai syarat lulus saya. Semacam itu. Jadi adik-adik nggak usah khawatir, ya. Kalau saudara itu harus melakukan penelitian ulang, apakah harus mengikuti instruksi dari semua dosen penguji? Jawabannya tidak semua. Tergantung dari case di lapangan. Seperti apa, ya. Terima kasih, saya akhiri. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.